Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap
orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita nggak tahu. Kita belum tahu sepenuhnya seperti apa. Kita menanti-nantikan tuntunan Tuhan, menanti-nantikan tuntunan gembala untuk menyampaikan apa semua itu. Tetapi kita mencoba untuk sepanjang tahun ini, kita mau melihat dari sesuatu yang baru. Melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Mulai dari apa? Kalau kita ngomong paradigm ya, minggu lalu Konanda sempat bilang sebenarnya adalah satu yang beliau sampaikan tentang bagaimana Tuhan juga bisa bekerja loh. Itu paradigma baru loh. Bukan cuma buat orang Yahudi, tapi Tuhan bisa buat Gentile. Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa merubahkan. Tuhan juga buat semua orang. Wow, itu sesuatu yang wow begini toh yang dulu kita nggak mengerti. Sekarang kita mengerti, ya. Konanda juga sempat bilang, bisa jadi itu terjadi juga karena level of maturity. Semakin kita mature secara dewasa pikiran, kita mature secara rohani, bisa jadi merubahkan kita. Nah, oleh karena itu paradigm menjadi sesuatu yang besar. Tetapi hari ini, saya mau mengajak kita semua, kepada kita semua, untuk melihat tuntunan one step at a time. Karena sepanjang tahun ini kita akan belajar sedikit demi sedikit, supaya kita semakin lama, semakin mengerti. Oleh karena itu, saya ajak kita semua kembali kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam ayat emas yang Tuhan berikan. Tetapi hari ini saya mau melihatnya dari satu sisi yang saya yakin. Teman-teman di sini udah ada yang tahu, udah ada yang setengah tahu, udah ada juga yang belum tahu. Whatever level kita, yuk kita melihatnya kembali lagi, memperkuat apa yang kita tahu, apa yang kita setengah tahu, apa yang kita tidak tahu, untuk kita bukan cuma melihat, tetapi mengerti, menyadari, supaya kita bisa menerima pengertian-pengertian baru yang daripada Tuhan. Yesaya 45 ayat 18 bilang seperti ini. Yesaya 45, 18 dan 19. Ya. Kalau teman-teman punya device, boleh buka. Kalau Billy bisa bantu saya untuk ayat juga boleh, tapi saya akan bacakan aja. Yang penting, saudara-saudara yang ada di tempat ini, dengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dibilang seperti ini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Perhatikan kata ini. Cuma perhatikan kata ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau saya nggak salah, beberapa minggu yang lalu saya sempat approach dari sisi lihat, kita disuruh oleh Tuhan untuk melihat, jangan kita tutup hati,
Jangan kita, ya udahlah, gue taunya kira-kira kayak gini. Padahal ayat 18 ini, yang lalu-lalu, cara kita hidup, cara kita melihat sesuatu, cara kita merencanakan sesuatu, cara kita mengekspek sesuatu, cara kita memperencanakan kehidupan kita, cara yang lalu-lalu, mesti begini, begini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Tuhan suruh kita untuk, lihat nih ya, aku lagi bikin sesuatu yang baru. Harusnya, pada waktu Tuhan suruh kita melihat, kita excited karena memang Tuhan sedang sediakan sesuatu yang baru ini. Yang mungkin dulu kita nggak ngerti. Apakah karena kita masih belum mature? Apakah karena kita memang belum tahu? Dulu kita nggak ngerti. Atau kita dulu salah taunya. Ya, dulu kita salah lihatnya, salah taunya. Pengetahuan kita salah tentang apa yang kita mengerti itu. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru ini bisa terjadi. Ya, thank you Billy ditampilin ayatnya, tapi it's okay, teman-teman catat aja Yesaya 43, 18, 19. Lihat, aku telah akan membuat sesuatu yang baru. Beberapa minggu lalu saya ngomong dari kata lihat. Hari ini, perhatikan. Habis kata lihat, Tuhan bilang gini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya akan highlight perkataan aku, kata aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terutama kata akunya. Oke, sekarang kembali lagi Billy, it's okay, just leave it alone. Kata aku, sekarang pertanyaan gini, kalau yang membuat sesuatu yang baru itu Om Ferdi, kalau membuat sesuatu yang baru itu manusia, kalau yang membuat sesuatu itu kita nggak kenal, kita nggak tahu, saudaraku, kita bisa nggak percaya, kita bisa ragu, kita bisa nggak yakin, bener nggak ya, bisa ada sesuatu yang baru. Oleh karena itu, hari ini saya mau meng-highlight, atau kita mau belajar, waktu Tuhan bilang, lihat, aku telah membuat. Siapa aku ini? Kita harus tahu, siapa nih Tuhan ini siapa? Nah, ngomong-ngomong, siapa ini Tuhan? Saya tahu dari semua partisipan, semua church, setiap kita yang sedang menyaksikan ini, kita punya pengertian mungkin yang beda-beda skala, beda-beda level. Tahu Tuhan udah sungguh-sungguh, bagus, puji Tuhan. Baru tahu siapa Tuhan, baru kenal kira-kira siapa Tuhan, baru cuma tahu levelnya berbeda-beda. Saya nggak bilang yang satu lebih rohani daripada yang lain. Enggak, saya nggak bilang itu. Atau kita jangan-jangan belum melihat Tuhan komplit seperti yang Tuhan mau present dia itu siapa. Hari ini saya akan ngajak saudara semua, ngajak kita semua untuk kembali melihat siapa sebenarnya Tuhan. Apakah kita bisa sempurna melihat Tuhan itu siapa? It needs times, it needs jalan sama Tuhan, pengalaman, it needs kemauan kita bersama dengan Tuhan, one step at a time. Oleh karena itu, hari ini saya mau mulai dari yang paling awal sendiri. Lihat, aku lagi buat sesuatu yang baru. Siapa Tuhan itu? Saya coba renungin. Akhirnya Tuhan membawa kepada saya untuk kita belajar dari sini. Supaya kita bisa mengerti. Ya, sebab kalau nggak gini, waktu kita nyanyi, memuji Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Emang kenapa? Emang kenapa begitu hebatnya? Benar-benar lebih bagus, lebih indah, lebih Fioni tapi memakai istilah don't worry, it's not wasted. Nggak bakal yang kita pikir percuma ya. Melayanin begini, capek-capek begini, mesti banyak waktu yang dalam tanda kutip terkonsum, dalam tanda kutip terbuang. Kita sudah lakukan ini jadi anak Tuhan, mesti jadi orang baik. Bisa-bisa percuma ya kayak begitu, atau kita nyesel ya begitu. Fioni tadi bilang, no, it's not wasted. Sekarang pertanyaannya, kenapa it's not wasted? Siapa Tuhan itu yang kalau kita ada di pelatarannya aja itu jauh lebih baik? Tuhan membawa saya kepada teman-teman, kepada Keluaran 3 ayat 14. Yuk kita perhatikan sama-sama. Jadi Tuhan suruh kita lihat, siapa nih aku ini siapa? Karena kan aku yang akan buat jalan yang baru. Kalau Om Ferdi buka jalan yang baru, mah ya sekarang ada baru, nanti ada baru lagi, nanti ada ini. Kalau benar baru, kalau cuma segitu kita nggak seru. Tapi kalau kita mengenal siapakah aku ini, yuk itu akan membuat kita lebih serius. Bukan cuma lebih serius, lebih ngerti, lebih meresap, lebih terpesona. Nah, ya, tadi pujian penyembahan bilang kita terpesona ya dengan Tuhan. Ya kita terpesona dengan hadiratnya sehingga kita mau pikirkan semua itu. Oke? Jadi firman Tuhan bilang gini. Keluaran 3 ayat 14. Saya buka deh buat kita.
Ya, seperti ini. Ya, dikatakan seperti ini. Keluaran 3 ayat 13 dan 14, ceritanya Musa, ya. Ceritanya Musa lagi disuruh oleh Tuhan untuk bilangin, untuk bawa orang Israel. Musa bilang begini, Tuhan, by the way, Tuhan suruh aku ngomong sama orang Israel. Orang Israel bakal nanya nih, emang nama Tuhan siapa nih? Siapa Tuhan? Sama nih, kayak kita hari ini. Kita bikin, saya yakin nih dari semua yang ada di sini, kita semua punya pemikiran. Jadi Tuhan itu siapa sih sebenarnya? Kenapa aku harus begitu percaya? Siapa sih dia sebenarnya? Yuk kita lihat ya. Dikatakan seperti Keluaran 3, 13, 14. Tapi Musa berkata kepada Allah, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah mereka telah mengutus Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab? Dengar baik-baik. Ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. God said to Moses, I am who I am. Titik. Nah, saudara kasih Tuhan, nama Tuhan yang Tuhan perkenalkan kepada Musa untuk Musa bilangin kepada orang Israel adalah aku adalah aku. I am who I am. Saudara, kalau kita cuma melihatnya sampai di situ ya, kita cuma so what. Nah, hari ini saya ajak teman-teman, yuk buka hati kita, buka pikiran kita, kita fokuskan apa yang menjadi sharing kita, apa yang menjadi perenungan kita hari ini. Apa sebenarnya? Kenapa Tuhan bilang namanya adalah aku adalah aku. I am who I am. Kenapa sih aku ini yang akan membuka jalan yang baru? Betapa besar, betapa hebat sampai kita bisa harus percaya dan mempercayai bahwa Tuhan ini begitu besar. Waktu Tuhan bilang, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bilang, aku adalah aku, I am who I am. Artinya, satu, dia, Tuhan, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, keadaan apapun. Dia tidak terpengaruh atau terbatasi. Dia tidak dibatasi oleh keadaan apapun, situasi apapun. Dia tidak dibatasi oleh siapa yang menciptakan dia, sebab dia tidak diciptakan, dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Dia adalah awal dan dia adalah akhir. Kita mesti tahu, I am who I am, aku adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apa-apa. Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh waktu sekalipun, Tuhan yang tidak dibatasi oleh keadaan ekonomi sekalipun, Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh susahnya masalah apapun sekalipun, Tuhan yang tidak dibatasi oleh apa, tidak dapat dibatasi. Itu nama Tuhan dan itulah Tuhan kita. Oleh karena itu, yang pertama, waktu kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang tadi kita puji, kita sembah dia. Teman-teman, kan kita begini nih. Teman-teman kan ada di sini. Dengerin ya baik-baik ya. Saya akan kembali ke situ. Tapi supaya memberikan pandangan. Kan kita ada di sini dengan berbagai keadaan. Yang lagi cari kerjaan. Yang lagi nungguin interview. Yang lagi mengharapkan ada satu bisnis baru. Yang sedang sekolah udah mau selesai, nggak tahu mau ngapain. Mau ngambil master kek, mau kerja kek. Yang kira-kira nggak tahu mau tinggal di sini kek. Kita yang ada di sini dipenuhi dengan mungkin kekhawatiran atau ketakutan. Aduh, kalau ini bagaimana ya? Aduh, kalau itu gimana ya? Jangankan begitu. Saya ngaku deh ya. Saya ngaku nih sama teman-teman yang ada di semua sini ya. Kemarin malam saya waktu lagi di ruang tamu ya, itu saya tiba-tiba lihat saya lagi bersihin taman as usual, bersihin pohon-pohon. Saya lihat ke atas gitu ya. Kenapa ada air netes ya, saya pikir ya. Di atas ruang tamu situ, di atas sofa. Ternyata di ceiling saya, saudara-saudara, itu tiba-tiba bocor. Bukan cuma bocor, dia menjadi karena basah, itu tiba-tiba copot di lapisannya karena basah. Terus saya pegang dindingnya. Dindingnya tiba-tiba saya tahu nih, ini ada air masuk. Saya nggak tahu kenapa. Yang saya tahu adalah ini dinding bocor, atas bocor, dinding basah semuanya, bahkan di dalam dinding basah. Jadi nyek-nyek begitu. Itu aja ya bisa membuat saya ada loh rasa kayak, waduh,
Gimana ya? Mesti betulin lagi, mesti tarik tukang lah, mesti tahu ini kenapa lah, udah berapa duit lah, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil, apalagi sekarang musim dingin, saya bisa pikir gini, Tuhan gimana, apa namanya, tukang bagaimana, bukan Tuhan gimana, tukang bagaimana ya, yang bisa betulin musim dingin, bisa apa enggak, datang apa enggak, ada lo khawatir. Sampai pagi ini tadi saya masih lihat, ada nggak khawatir. Terus, jadi saya yakin, kita dalam kehidupan kita, semua yang ada di sini, saya lihat semua sekalian di sini, yang sekolah, yang bisnis, yang pekerjaan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada mungkin ada beban, ada rasanya yang lagi di jalan buntu, ada. Hari ini saya mau bilang, kita tahu dan kita harus mulai kembali lagi melihat bahwa I am who I am, aku adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk tidak dapat dibatasi oleh masalah kita. Katakan amin. Katakan amin. Di sini kita yang lagi bingung, nggak tahu cara jalan keluar, mulai kembali lihat. Oleh karena itu, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, pikirkan itu aja, pikirkan. Bukan nggak usah dibetulin, harus dibetulin, tapi nggak membuat kita khawatir. Dan Tuhan cara, mau ini summer ke, mau ini winter ke, Tuhan nggak bisa dibatasi oleh waktu. Dia nggak pernah terlambat. Itu membuat mata kita menjadi, wow, ini loh arti daripada lihat, aku sedang buka, aku sedang membuat sesuatu baru. Dia yang tidak dapat dibatasi, dia yang berjanji bahwa dia akan membuat sesuatu yang baru. Katakan amin. Katakan amin. Yuk kita lihat dari situ, saudara-saudara. Yuk kita lihat dan kita memandangnya dari situ, bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi. Kedua, karena dia tidak dapat dibatasi, dia independen. Dia nggak ada mesti lapor kepada siapa, dia mesti nurut aturannya siapa. Karena dia tidak seperti itu, karena dia benar-benar adalah Tuhan yang independen, tidak dapat dibatasi. Artinya, saudara kasih Tuhan, segala sesuatu itu di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan nggak diatur sama siapapun juga. Artinya janjinya Tuhan yang dulu Tuhan bikin, nggak seperti janji pemerintah. Kalau pemerintah bikin janji, bikin peraturan, bisa ada amendement-nya, bisa ada perubahan. Ya, jangankan susah-susah, lockdown. Waktu lalu lockdown, wah 25 orang boleh kumpul. Oh 10 orang boleh kumpul, oh 5 orang, oh lockdown, oh nanti buka lagi ya. Mau di Jakarta, di Indonesia ya, aturan imigrasi ya. Cimorin ada di sini. Berubah-ubah aja, saya nggak terlalu mengerti, tapi yang kira-kira saya tahu. Oh nanti pakai poin begini, oh nanti ini bisa dilihat begini, oh nanti ini poinnya bisa nambah. Berubah-ubah semua peraturan, segala sesuatu peraturan yang ada di dunia ini, segala sesuatu berubah-ubah. Saya mau bilang, I am who I am. Janji Tuhan, Tuhan yang kita sembah, aku adalah Tuhan yang janjinya konstan. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia setia, dia pegang janjinya, dan janjinya ya dan amin. Firman Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itulah, pegangan kita adalah janji Tuhan. Wow. I am who I am yang berjanji bahwa lihat, aku akan buka jalan, aku akan bikin janji yang menciptakan. Saya pernah di Menara Doa di bawah menyampaikan sesuatu tentang janji Tuhan adalah janji yang menciptakan, janji yang Tuhan nggak langgar sendiri. Janji yang Tuhan nggak nyesel karena dia berjanji seperti itu. Janji yang dia berikan bukan kepada cuman orang-orang tertentu, tetapi kepada kita semua yang mengasihi dia. Janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita ciptanya, Tuhan punya janji. Dan janji Tuhan itu konstan. Nggak dapat, bahkan, saya mau bilang ya, Tuhan tuh nggak bisa dinasehatin. Saya bilang, kalau kita berdoa, yuk kadang-kadang kita negotiate sama Tuhan. Ya, kita negotiate, Tuhan, aku maunya gini Tuhan. Kita minta tanda sama Tuhan, ya. Kita mau Tuhan kalau bisa begini Tuhan, ya. Tetapi Tuhan tidak bisa dinasehatin. Firman Tuhan bilang, emang engkau siapa? Engkau siapa bisa menasehatin Tuhan? Emang engkau siapa bisa mengkonsol Tuhan? Bisa kasih improvement ke Tuhan? Seringkali kita, ya,
pakai bahasa kita minta sama Tuhan, betul, bagus ya, kita minta, kita negosiasi sama Tuhan. Tapi seringkali ya, secara nggak sadar ya, kita lagi nasehatin Tuhan loh. Bro, saya mau bilang ya, kita nggak mungkin bisa nasehatin Tuhan. Tuhan punya rencana, dan yang indahnya, I am who I am adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menetapi janjinya, dan Tuhan yang merencanakan janji itu terjadi pada kamu yang terbaik. Saya mau ulangin. Dengar baik-baik. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati janjinya, dan Tuhan akan memberikan janji itu kepada kamu di dalam waktunya, di dalam waktu yang terbaik, janji yang terbaik, kerancangan yang terbaik, jalan yang terbaik. Itu yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan kepada kita yang terbaik. Semua yang baik. Tadi kata, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua itu yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Menurut manusia, menurut saudara saya, oh apanya yang baik, Om? Keadaan saya lagi begini, hati saya lagi begini, nungguin interview lagi begini, kerjaan saya begini, oh apanya yang baik, Om? I am who I am yang Tuhan perkenalkan dirinya kepada Musa adalah Tuhan yang punya janji yang terbaik yang diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Pegang itu. Mulai lihat Tuhan dari sisi itu. Nanti ya, kita akan is everything okay? Oke, kita akan belajar layer demi layer, lapis demi lapis, bagian demi bagian. Pastor Nanda, saya, kita akan coba mengajak sama-sama. Bukan karena kita udah tahu, bukan karena kita lebih tahu, bukan. Tetapi karena kita mau mengikuti tuntunan Tuhan untuk membukakan sebagian demi sebagian supaya ini semua relevan kepada semua kita di sini. Kita yang kerja, yang bisnis, yang student, yang mau imigrasi, yang tinggal di sini, yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang merencanakan sesuatu, merencanakan kehidupan, yang whatever, supaya yang saya mau bilang, selagi kita menjalankan itu, sekarang ini kita lagi pakai cara apa? Pikiran kita pakai apa? Tenaga kita sendiri, kita pakai apa? Kita pakai, thank you, Jay. Sorry, habis minum. Kita pakai pikiran kita sendiri, kita pakai tenaga kita sendiri, kita pakai apa? Yang lalu-lalu. Pengalaman saya begini-begini nih. Ya. Harusnya begini-begini. Formulanya begini-begini. I am who I am. Aku adalah Tuhan yang pokoknya aku punya janji, firman-Ku tidak akan gagal, dan aku akan berikan yang terbaik buat kamu. Itu yang kita pegang. Wow, katakan amin. Ini membuat saya sungguh sukacita. Ini yang merubahkan kita. Yang ketiga, Tuhan yang mengatakan I am who I am, yang berjanji, yang berfirman, dan yang firmannya itu adalah kebenaran paling benar buat kita. Paling Tuhan yang mengatakan kepada aku akan membuka jalan bagimu, ya lihat aku membuat sesuatu yang baru. Perjalanan yang Tuhan ajak kita berjalan adalah Tuhan yang apa ya istilahnya? Tahu yang paling benar, absolute truth dia tahu. Buat kita yang paling benar yang mana? Itu Tuhan kita. Yuk kita pegang itu. Saya mau mengajak kepada kita semua. Kita sekarang ini ya, dikit-dikit kita lihat reviewnya, lihat makanan, kita lihat reviewnya enak nggak, orang bilang apa ya. Pekerjaan, kalau teman-teman tahu, kira-kira 15 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, yang lagi rame-ramenya kerjaan itu, wah apa namanya, orang pada sekolah ambil major itu MBA, Master of Business Administration. Kenapa lagi laku? Apalagi di Indonesia. Wah, yang lulusan luar negeri ambil MBA. Wah, ngumpul apa artinya banyak. Terus orang mulai bilang computer science. Terus ada aja. Sekarang mulai apa teknologi segala macam. Orang mulai tanya, oh sekolah ini apa nih? Nanti kalau lulus bakal gimana nih? Apa pasar pekerjaannya bagaimana? Demand-nya bagaimana? Salary-nya, ya. Salary-nya nih rata-rata berapa? Orang mulai cari, mulai pertimbangkan dan lain sebagainya. Dengar baik-baik.
Orang review mulai dari makanan di review, nonton film reviewnya apa, beli barang reviewnya apa, sekolah reviewnya apa, mulai merencanakan sesuatu, semua review. Tanya apa pikiran orang, pendapat orang, dan mulai cari yang paling bagus dan lain sebagainya. One thing we miss. Betapa kita harusnya menganggap penting bahwa pikirannya Tuhan, rencananya Tuhan, tuntunan Tuhan is the absolute truth buat saudara dan saya. Yang paling benar. Saudara, saya mau bilangin ya. Betapa sering kita mulai kotak-kotakan. Yang urusan ini kita tanya Tuhan. Yang urusan ini ya tanya Tuhan tapi kita mulai pikiran sendiri. Yang urusan ini banyak juga kita cuma pikirin sendiri loh. Boro-boro ajak Tuhan. Saya mau tanya ya. Kalau dia adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi, dia yang atur segala sesuatu, dia yang tidak dibatasi oleh waktu. Sekarang saya mau tanya, kenapa kita kotak-kotakan? Kenapa kita kotak-kotakan? Kalau dia punya rencana, dia dulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus ada di masa dulu, Yesus ada di masa sekarang, Yesus ada di masa depan buat kamu. Kenapa kita mulai kotak-kotakan? Kenapa sekarang kita berpikir bahwa yang ini kita nanya, kita belajar, kita studi, it is okay, it is good. Tetapi kita juga harus tahu Tuhan harus masuk ke seluruh lini, ke seluruh line, ke seluruh aspek kehidupan kita. Mau yang kelihatannya super penting, sampai yang nggak super penting. Harus ada Tuhan. Kenapa? Karena dia yang paling tahu relationnya dari yang tadinya penting bisa jadi nggak penting. Tadinya nggak penting bisa jadi penting. Dia yang paling tahu kapan terjadinya, dia yang paling tahu. Kalau semuanya ini ada di dalam tangannya Tuhan, dan kita menanyakan kepada Tuhan jalannya Tuhan, because He knows the absolute truth, saudaraku, saudara bukan nggak perlu, saya nggak bilang, review orang nggak usah lihat. Enggak, saya nggak ngomong itu. Saudara mau demen lihat review orang, silakan aja. Tetapi supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran dan guru-guru palsu, tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia, tidak terombang-ambing oleh kedagingan kita, tidak terombang-ambing oleh apa? Kesalahan. Sebab di luar dia, tidak ada yang absolute truth. Di luar Tuhan, tidak ada yang benar. Yang kebenaran semua ada di dalam dia. Dialah yang mengajar kepada kita jalan, dia adalah jalan kebenaran hidup. Saudara coba pikirkan itu, bahwa dialah Tuhan yang paling mengetahui what is right, apa yang benar, apa yang bagus, apa yang indah, apa yang terbaik buat kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mengetahui bahwa ini loh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, I am who I am. Aku adalah aku ini. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan yang seperti ini yang berjanji kepada kita bahwa dia akan buka jalan yang baru. Dia akan bilang, sungai di gurun sedang di padang tara, aku akan sediakan. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan buat. Kita sering, waktu kita masih ragu. Dan ini nih yang saya mau ajak kita semua. Karena saya nggak ngerti, kalau kita mulai memberikan ini kepada Tuhan, waktu keraguan itu timbul, harusnya kita cepat untuk bisa melihat, wow, tapi Tuhan sanggup. Nah, nothing is impossible for Him. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia Allah yang berjanji kepada kita. Dia Allah yang mengetahui terbaik buat kita. And the beautiful thing is, dengar baik-baik. Waktu Musa diperkenalkan oleh Tuhan, I am who I am, aku adalah aku, saudara dan saya, kita mengenal seluruh keberadaan Tuhan, seluruh kepenuhan Allah di dalam satu nama, Yesus. Dengar baik-baik. Yesus, seluruh kepenuhan hikmat pikiran Allah ada di dalam Yesus. Sebab Yesus, dialah Tuhan, dia adalah Allah, dialah Tuhan yang menjadi manusia, dia firman yang menjadi manusia, dia firman yang ada bersama dengan kita. Dan sekarang kita bersama-sama dengan rohnya Yesus, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara, saya mau ajak saudara bahwa kita saat ini the same moment, the same keadaan,
Sesuatu yang sama seperti pada waktu Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, I am who I am. Tuhan perkenalkan, that I am who I am, aku adalah aku, ini loh aku yang engkau kenal di dalam nama Yesus. Dan inilah aku yang ada beserta dengan engkau. Dalam pribadi Roh Kudus yang ada bersama dengan kamu. Bukan berada di gerejamu tok, bukan berada di waktu engkau sedang mengadakan tok, tapi Roh Kudus yang ada bersama dengan saudara dan saya. Saat ini, in this very moment. Saya mau ajak kita semua, yuk kita lihat dari situ. Ini sebabnya, nanti waktu kita buka lapis demi lapis, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam relationship kita, di dalam keuangan kita, di dalam karir kita, di dalam apa yang kita pikir kebahagiaan, apa yang kita pikir bisnis, kita coba melihat dari Yesus tuh ada loh bersama dengan kita. Dia punya rencana loh kepada kita. Dia berserta dengan kita loh. Dia nggak bisa dibatasi oleh apapun juga loh. Waktu dia ada bersama dengan kita, kita lihat, aku akan membuat jalan yang baru. Amin, saudaraku. Yuk kita lihat dari situ yuk. Yuk kita lihat dari situ yuk. Saudaraku, inilah waktunya waktu Tuhan bilang, this year ada the year of new paradigm. Minggu lalu Konanda bilang begini, don't miss it. Jangan ketinggalan. Ya. Bukan Tuhan cuma di tahun ini bisa bikin paradigma yang baru. Bukan. Tuhan telah dan selalu membuat satu paradigma yang baru. Dan Tuhan akan selalu bisa membuat satu paradigma yang baru. Tapi tahun ini, Tuhan lagi mau kita buka hati. Mengerti, bukan cuma tahu. Mungkin kita tadi sedikit tahu, jadi lebih tahu. Kita yang lebih tahu, jadi semakin tahu. Kita yang setengah tahu, jadi lebih penuh tahu. Kita yang sudah kira-kira kita perlu tahu, kita jadi semakin tahu. Tentang apa? Tentang cinta Tuhan, tentang His presence, hadiratnya, tentang kehadiran Tuhan. Saya mau kasih yang paling gampang. Dulu pada waktu awal-awal kita Zoom dan lain sebagainya, saya sering pikir dan banyak hamba Tuhan bilang, oh Tuhan bukan cuma hadir di gereja pada waktu kita kumpul, tetapi di Zoom seperti ini Tuhan juga hadir, Tuhan juga bisa berkarya, amin. Waktu itu ya kita pikir begini nih, oh ya memang benar deh, buat artinya mengencourage diri sendiri, benar Tuhan hadir di sini, betul ya kita nggak kita tolak, nggak kita against, kita aminkan Tuhan hadir, ya. Terus keadaan seperti ini, saya juga pikir tetap kalau kita bisa kumpul, it's good for fellowship ya teman-teman yang ada di sini ya, Billy, Chris itu juga orang-orang yang selalu buat, yuk kita lebih senang kalau kita ngumpul, yuk kita lebih enak, lebih bisa nyembahnya lebih enak. Betul, 100% saya setuju. Tetapi saya juga mau bilang, Tuhan bisa juga memakai satu cara yang baru, sebab dia hadir, tidak dapat dibatasi, asal kita mau buka hati. Jadi yang saya mau bilang, kita bukan melulu seperti ini, tapi kalaupun kita lagi nyanyi, kita lagi muji, kita lagi nyembah Tuhan, kita lagi dengerin firman seperti ini, Tuhan sanggup berbicara. Saudara, saya ikut APT, Azusa Street Prayer Tower, menara doa yang gembala pembina visikan kepada kita menjadi menara doa Azusa Street dari seluruh dunia 24/7. Saudaraku, dulu awal saya cuma ikut, saya dengar tuntunan Tuhan dan lain sebagainya. Terus gereja kita artinya setiap minggu melayani di situ. Saya dengar tuntunan Tuhan dari orang-orang yang ada di Indonesia, ada di Hong Kong, yang berdoa buat kita, berdoa buat apa yang lagi kita sampaikan saat itu. Itu suara Tuhan tuh nggak bisa dibendung, nggak bisa dibatasi, nggak bisa terbatas oleh waktu mereka. Siang kita, malam, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Suara Tuhan tuh nggak cuma waktu ada di pendeta di depan kita duduk dan sama-sama, oh baru kita bisa dengarkan. Enggak. Waktu kita mau buka hati, waktu kita membiarkan dia bekerja dengan sebebas-bebasnya, Tuhan sanggup, rohnya sanggup. I am who I am yang dulu Tuhan perkenalkan kepada Musa, aku adalah aku yang Tuhan perkenalkan kepada Musa, Tuhan yang sama hadir saat ini. Kebesarannya sama, tidak terbatasnya sama. Tuhan yang nothing is impossible for him, dia yang sama. Dia juga yang personal. Nah, kita akan belajar nanti. Dia yang personal kepada setiap kita. Dia yang mengenal engkau dengan namamu. Halo? Dia yang mengenal engkau dengan namamu.
Tuhan kenal kita tuh bukan cuma, oh ini jemaat GBI ya, oh ini orang Kristen ya, enggak. Tuhan yang mengenal saudara dan saya dengan namanya. I am who I am is now so personal. Ada di dalam saudara dan saya, ada di dalam kita. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Waktu kita punya Yesus, waktu kita dimiliki Yesus, waktu kita memiliki Yesus dalam hidup kita, Yesus bukan cuma sekedar genie in the bottle, yang waktu kita perlu, kita ting tong, ketok pintunya, masukin koinnya, minta sesuatu. Bukan. Waktu kita juga hidup kita, kehidupan kita, seluruh aspek kita berikan kepada Tuhan. Kita dan Tuhan. Tuhan hidup di dalam kita. Firman-Nya hidup di dalam kita. Baru kita bisa melihat segala sesuatu dengan cara pikir Tuhan yang baru. Dengar baik-baik. Kembali saya mau dari awal saya mau sampaikan. Saudara tanya saya paradigma yang baru, I don't know what is the new paradigm is. Kita lagi sama-sama belajar. Formulanya apa? Kita lagi sama-sama belajar. Penerapannya apa? Kita lagi sama-sama belajar. Tapi waktu Tuhan bilang, lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Siapa aku? Dia yang tidak terbatas. Dia yang tidak terbatas hadir di dalam Yesus. Yesus hadir dalam kita, dalam Roh Kudusnya di dalam kita. Dia yang tidak terbatas hadir dalam kita di dalam Roh Kudusnya. Kita memakai pikirannya Tuhan, membiarkan Tuhan mengatur seluruh pikiran, hati, perkataan, perbuatan, rencana, masa depan, apakah sekolah, apakah bisnis, apakah masa depan, apakah pasangan hidup, apakah rencana kita berkeluarga, semuanya. Waktu kita serahkan kepada Tuhan dengan pikirannya Tuhan, Dia akan yang membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dia yang akan membuat mujizat terjadi. Dia yang akan membuat nggak pernah gua pikirin loh. Nggak pernah gua denger lo begitu. Nggak pernah timbul dalam hati kita. Tapi Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Saudaraku, yuk kita belajar dengan ini yuk. Yuk kita jangan mulai kotak-kotakan lagi. Teman-teman di cool leaders dan kita semua yang terhisap di cool. Kita akan belajar sepanjang bulan-bulan ini ya, sepanjang tahun ini, tapi saya belum tahu detail-detail akan kita, tapi ya pasti akan kita pelajari setiap aspek waktu kita melihatnya dan kita membiarkan Tuhan hadir di situ. Kita membiarkan ini menjatuh dengan rencana, dengan tuntunan Tuhan. Yakinlah, kita akan mengalami satu sukacita. Kita akan mengalami satu yang baru. Kita akan mendapat satu pemikiran yang baru. Kita akan mendapat satu kehidupan, sukacita yang baru. Yang selama ini kita pikir, ya, oh happiness itu kalau gua beri promosi, wah bakal happy deh gua deh. Oh gua bakal happy deh kalau begini. Oh gua bakal happy deh kalau sama si ini. Oh gua bakal happy deh kalau ini. Oh gua bakal happy deh kalau dapet ini. Saya mau bilang kepada saudara kasih, kita happiness, sukacita yang sejati dimulai dari waktu kita tahu kita memiliki Yesus dan kita menjadi milik Yesus, dan kita bukan cuma tahu, kita mengerti, kita menghidupi itu. Saudara kasih Tuhan, yuk sama seperti kalau Anda bilang minggu lalu, don't miss this year, a new paradigm. Kita mau sama-sama belajar, saling mendoakan supaya kita mendapat satu tuntunan baru. Hapus segala pengkotak-kotakan itu. We will learn bagaimana supaya kita hapus pengkotak-kotakan itu. Yesus cuma ada di hari Minggu. No, Yesus ada setiap saat di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, saya akan tutup dengan satu ini. Let me see first. Oke. Saya akan tutup dengan ini. Yesaya 45 ayat 3. Om Ferdi, apa sesuatu yang baru itu cuma buat the church? Sesuatu yang baru itu apa buat yang besar-besar? Sesuatu yang baru itu apakah buat yang whatever, yang wah nggak kepikiran deh? Saya mau bilang begini ya. Tadi ingat saya bilang, Tuhan memanggil engkau dengan namamu. Tuhan tuh kenal engkau dengan pribadi lo. Secara pribadi lo, Tuhan kenal engkau. Tuhan kenal engkau loh. Waktu engkau mengaminkan firman-Nya pagi hari ini.
Tuhan mengenal engkau loh. Waktu engkau serius mau buka hati, untuk menerima, aku mau terima Tuhan paradigma yang baru. Aku mau melihat, aku mau mengerti, aku mau mengalami Tuhan paradigma yang baru. Tuhan tuh bukan cuma sekedar bikin pengumuman, attention, attention. No, Tuhan secara pribadi. Inilah sebabnya ke depannya kita akan melihat Tuhan secara pribadi itu artinya apa? Tuhan buat kita. Tuhan mati buat kita, buat Ferdi, buat Nanda, buat Morin, buat Kalista, buat Billy, buat Joshua, buat Sharon, buat Gracia. Tuhan hadir, Tuhan mati buat kita, buat pribadi, bukan buat kelompok orang, buat pribadi. Yesaya 45 ayat ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau di sini ada yang namanya Jessica, Tuhan panggil engkau dengan namamu, Jessica. Kalau di sini ada yang namanya Jehuda, Tuhan panggil engkau dengan namamu, Jehuda. Dia nggak bilang begini, udah deh, pokoknya interview aja, cari aja, buka lowongan. Yang mau jadi Kristen, ayo jadi Kristen. Bukan. Yang di sini ada namanya Regina, Tuhan lagi panggil, Rek, aku kenal engkau dengan namamu, Rek. Yang di sini ada yang namanya Nicholas, Tuhan lagi panggil engkau, Nicholas, I know you by your name. I know you. I know your past. I know your future. I know your worry. Di sini ada yang namanya Fernando, Tuhan lagi bilang, Nando, aku kenal engkau lebih daripada engkau kenal kamu sendiri. I am who I am knows you. Aku yang tidak dapat dibatasi. Jangan batasi aku dengan pikiranmu, Nando. Di sini ada yang namanya Livia. Livia, jangan batasi aku dengan ketakutanmu. Jangan batasi aku. Di sini ada yang namanya Kelvin. Kelvin, aku tahu engkau. Aku tahu pergumulanmu. Aku tahu kesusahanmu. Ini aku. Berserah pada aku. Aku mengerti engkau. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Setuju kata amin? Yuk kita tutup kepala, kita berdoa. Ora labaya syanda karalabaya shikaralaba. Ora labaya syanda karalabaya shikaralaba. Ora babaya syanda karalaba. Saya mau kita semua berdoa. A very short prayer. But I want you to be serious. I want you to really pray with me. Berdoa bersama dengan saya. Tuhan, ajarku mengerti arti memiliki dan dimiliki oleh Tuhan dalam hidupku. Ajar aku mengerti arti Yesus, siapa Yesus. Ajar aku mengenal, ajar aku hidup, ajar aku intim dengan I am who I am yang kami kenal di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Membuka hati kami. Tidak ada satu orang pun yang sanggup merubahkan hidup kami. Cuma Engkau. Tidak ada satu orang pun yang bisa buka jalan yang baru buat kami. Cuma Engkau. Engkau bisa memakai orang membuka jalan buat kami. Engkau bisa. Tapi the source of jalan yang baru itu Engkau, Tuhan. The source of paradigm yang baru itu Engkau. Kalau tahun ini, tahun the new paradigm, ajar kami mengalami. Bukan cuma kami tahu. Ajar kami mengalami dan menghidup paradigma baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Holy Spirit. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship. Thank you, Om Ferdi, for sharing today's message. Now let's prepare for our offering. So you can interact your offering to give@gbitoronto.com. Once again, it's give@gbitoronto.com. And then as you guys are preparing, the announcements for this week are
We're going to have Kubu Doa this Friday, but further information will have to wait from your co-leaders. So just keep an eye on the group chats. Now let's lift up our offering and pray. Father, we thank you that you've given us an opportunity, Lord, to give back, to return just a very small portion of what you have provided for us all our lives, Lord. Even as we continue to do this every single week, we want to do this with meaning. We don't want to make this just another ritual. Let us be reminded, Lord, of all the things that you have let us experience because of your love and grace and mercy. We thank you, Lord, for the willing hearts to give. In your name we pray. Amen. I give the floor to Om Ferdi for benediction. Oke, sebelum kita memberikan doa berkat, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti biasa kita ini di bulan Januari, saudaraku, Tuhan memberikan kita satu paradigma yang baru, Tuhan berikan pada kita satu tahun yang baru. Sama-sama saya juga mau ingatkan, yuk kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Di dalam kita tadi Felicia mengatakan kita memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya mau katakan, yuk kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan buat setiap kita. Yang tahun-tahun lalu mungkin kita lupa, kita nggak sengaja, atau kita belum memberi, ini miliknya Tuhan. Oleh karena itu, seperti tahun-tahun yang lalu, setiap kali bulan Februari, Januari, Februari, kita persiapkan buah sulung kita. Kita tabur di tahun ini. Kita berikan itu miliknya Tuhan, itu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, nanti karena kita memasuki bulan Februari, kita akan sama-sama memberikan buah sulung kita, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama bangkit berdiri sebelum kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, saudaraku, angkat kedua tanganmu. Oralabaya syanda karalaba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan dari Allah Bapa, dalam kasih yang berlimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap kita, mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah terima berkat dan percaya dengan iman sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader.